warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar, selamat datang di podcast Potret Obrolan dengan Canda Asik Santai tiap Kamis. Kali ini spesial banget nih. Kita akan kupas tuntas tentang podcast hari ini. Podcast ini tentang salah satu best practice di SDN 03 Klegen. Dan sudah bersama kita narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Guru tercinta, Ibu Mia Lucy Ananda. Halo Ibu Mia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Kinar. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Mia. Pertanyaan pertama, boleh nih Ibu ceritakan dulu, mungkin banyak sahabat pelajar yang masih belum tahu sebenarnya proyek podcast ini apa? Oh iya, proyek podcast ini sebenarnya adalah salah satu program kokurikuler yang ada di kelas 5 SD, khususnya SDN 03 Klegen Kota Madiun. Nah, tujuan awal dari proyek ini adalah untuk memberikan ruang bagi peserta didik supaya untuk berpikir kritis, belajar berpikir kritis, kemudian juga melatih kepercayaan diri dan berkomunikasi di depan publik. Nah, seperti dari singkatannya, podcast adalah potret obrolan dengan canda asik santai tiap Kamis. Nah, di sini bukan sekedar obrolan santai, tetapi melatih para peserta didik untuk berbagi informasi, untuk menggali ide, menyampaikan ide, dan juga menyampaikan gagasan di depan publik seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua. Lalu bisa Ibu jelaskan apa yang melatar belakangi Ibu dalam memilih podcast ini sebagai program kurikuler di kelas 5? Yang melatar belakangi Ibu, pertama Ibu itu melihat bahwa peserta didik kita sekarang ini sangat dekat dengan dunia digital dan juga internet ya. Ibu rasanya kok sia-sia sekali kalau anak-anak ini hanya sebagai penonton atau pendengar. Maka dari itu Ibu berpikir untuk kenapa tidak anak-anak mencoba untuk menjadi seorang kreator. Nah, melalui program ini Ibu berharap anak-anak tidak hanya menjadi seorang pendengar atau penonton saja, tetapi dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, Ibu boleh ceritakan bagaimana pelaksanaan program kurikuler di kelas 5 atau di podcast ini? Oke, nah kalau untuk pelaksanaannya ini merupakan program mingguan ya. Sesuai jadwalnya, kurikuler itu di SDN 03 Klegen khususnya kelas 5 itu dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, di situ ada untuk menghasilkan satu episode proyek podcast ini, itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari inisiasi tema, kemudian menyusun naskah, kemudian mereka mengambil video untuk podcast dan seperti ini, kemudian ada tahap editing dan juga nanti masih ada evaluasi dan refleksi bersama siswa dan guru. Sebenarnya semuanya dikerjakan oleh para siswa dan saya hanya berperan sebagai fasilitator. Oh iya. Kalau peran siswa, apa saja yang bisa kami lakukan di kegiatan ini? Apakah ikut menyiapkan naskah, memilih tema, atau menjadi host seperti saya sekarang? Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebagian besar, hampir semuanya itu peran dilakukan utamanya adalah siswa. Saya sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator mendampingi. Jadi mereka belajar untuk berbagi peran untuk menghasilkan satu proyek podcast ini. Mulai dari ada yang berperan sebagai menggali tema, kemudian menyusun naskah ada, tim editing naskah ada, kemudian pengambil video atau merekam, editing, sampai ada seperti yang Mbak Kinar ini sebagai host dan juga ada yang sebagai narasumber. Jadi di proyek ini Ibu ingin anak-anak berbagi peran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing begitu. Wow, keren sekali ya teman-teman. Oke, pertanyaan kelima ya. Kenapa dipilih hari Kamis sebagai jadwal tetapnya podcast ini? Kenapa hari Kamis? Karena kebetulan sesuai jadwal yang ada di kurikulum, kokurikuler itu berada di hari Jumat. Selain itu kan hari Kamis itu tidak terlalu dekat dengan awal minggu yang biasanya anak-anak masih adaptasi setelah masa libur. Kemudian tidak juga terlalu dekat dengan akhir weekend ya. Jadi untuk persiapannya Ibu rasa tepat kalau misalkan kita laksanakan pada hari Kamis. Oke. Peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat podcast ini? Oke, untuk peralatannya sederhana sekali, makanya kenapa kok podcast ya? Sederhana, ringan, murah, tetapi kaya manfaat. Nah, di sini
sudah bisa mengambil video podcast seperti ini hanya bergantungan dengan kamera atau HP ya. Kalau tidak ada, kemudian kita pakai tripod. Terus nanti untuk editing sendiri kita bisa pakai laptop, pakai HP. Anak-anak juga sudah canggih. Kemarin ya ada yang editing pakai HP, itu juga sudah berarti oh iya sama ini kita pakai mikrofon. Peralatannya cukup sederhana, tetapi untuk keberhasilannya ibu rasa bisa luar biasa. Wow. Nah Bu, setelah berjalan beberapa waktu, hasil nyata apa yang sudah terlihat dari podcast ini? Oke, kalau yang sudah mulai terlihat adalah rasa percaya diri peserta didik. Ada beberapa siswa yang biasanya masih malu-malu untuk berkomunikasi, untuk berbagi idenya. Di sini sudah mulai kelihatan mereka mulai berani bersuara. Kemudian kemampuan anak-anak dalam menyusun kalimat, merangkai pertanyaan, dan juga kerjasama timnya juga sudah mulai berproses di situ. Oke. Apakah ada episode atau momen podcast yang paling berkesan bagi ibu maupun siswa? Oke, setiap episode podcast itu semuanya berkesan sebenarnya ya, karena ada kurang lebihnya sendiri-sendiri. Tetapi yang paling membuat deg-degan itu pas pengambilan episode perdana pertama kali itu ya, karena memang pengalaman pertama sendiri untuk ibu untuk memfasilitasi peserta didik, kemudian pengalaman pertama juga bagi para peserta didik untuk menjadi host Mbak Kenar kemarin gitu. Terus kemudian untuk menjadi perekam video dan juga editing, itu pengalaman pertama buat mereka yang cukup membuat deg-degan apakah ini nanti akan sukses atau enggak. Akan tetapi setelah ibu lihat ternyata anak-anak cukup berpotensi setelah diberi kesempatan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Oke. Menurut ibu, apa dampak yang paling terasa dari podcast ini bagi siswa? Dampak yang paling terasa di sini adalah literasi lisan dan tulis terutama. Mereka sudah mulai terbiasa membaca, menulis, dan juga mencari informasi. Kemudian soft skill dalam penyusunan podcast juga sudah mulai terlihat, kerjasama tim, dan juga manajemen waktu, karena mengingat podcast ini setiap minggu harus kita tampilkan di hari Kamis, jadi mereka sudah mulai bisa mengatur waktu di situ. Bagaimana respon guru lain, orang tua, atau masyarakat terhadap adanya program podcast ini? Respon orang tua dan bapak ibu guru tentunya luar biasa. Mereka sangat mendukung karena anak-anak bisa belajar dengan cara yang berbeda dan juga anak-anak terlihat lebih kreatif. Bahkan ada guru yang berharap bahwa podcast ini bisa menjadi salah satu warna yang berbeda dibanding dari sekolah lain seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Adakah rencana pengembangan untuk podcast ini ke depannya? Untuk selanjutnya, Ibu berharap bahwa podcast ini tidak hanya sekedar sebagai program kokurikuler di kelas 5. Harapan Ibu podcast ini bisa terus berlanjut menjadi budaya sekolah yang setiap minggu kita terbitkan di media sosial. Oke. Terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk siswa melalui kegiatan podcast ini di masa depan? Harapan Ibu, para siswa menjadi semakin kritis, lebih percaya diri lagi untuk berkomunikasi, karena di masa depan ini keterampilan komunikasi menjadi sangat penting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Nah, Mia berharap anak-anak di SDN 03 Klegen semuanya menjadi lebih percaya diri, cerdas, dan juga berkarakter. Wah, luar biasa sekali ya kita hari ini ngobrol-ngobrol sampai. Jadi kita semua tahu bahwa proyek podcast ini bukan hanya sekedar ngobrol, tapi juga membangun karakter percaya diri, kreativitas, dan juga seru ya teman-teman. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi cerita yang inspiratif di podcast hari ini. Sama-sama Mbak Kena dan teman-teman semua. Semoga program ini terus berlanjut dan membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.